Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farah Asriani akan mencoba menjelaskan materi Kode Etik Psikologi Indonesia mulai dari bab 1 hingga bab 10. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Kode Etik. Suatu profesi tidak akan lepas dari persoalan etika. Tidak berbeda dengan profesi psikologi maupun ilmuwan psikologi. Etika sendiri merupakan norma dan adat kebiasaan untuk menentukan perbuatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Cara melakukan dengan tepat disebut dengan etika. Profesi psikologi dan ilmuwan psikologi di Indonesia terikat oleh Kode Etik Psikologi Indonesia yang dikeluarkan oleh HIMSI. HIMSI didirikan pada tanggal 11 Juli 1959 dengan nama Ikatan Sarjana Psikologi. Kemudian, seiring dengan perubahan sistem pendidikan, namanya diubah menjadi Himpunan Psikologi Indonesia atau biasa disingkat dengan HIMSI. Organisasi ini merupakan perhimpunan profesi psikologi, baik sarjana psikologi, magister psikologi, dokter psikologi, dan psikolog. Pada bab 1 membahas tentang pedoman umum, yaitu persamaan dan perbedaan psikolog dan ilmuwan dan juga prinsip umum. Untuk persamaan psikolog dan ilmuwan, mereka sama-sama meningkatkan kompetensi, terikat dengan Kode Etik Psikologi Indonesia dan juga menyadari keterbatasan. Untuk perbedaannya sendiri dapat dilihat dari latar belakang pendidikannya. Sebagai anggota HIMSI, mereka memiliki kartu tanda anggota dan juga ada surat izin praktek psikologi. Bab 2 membahas tentang penyalahgunaan dalam bidang psikologi serta adanya Majelis Psikologi Indonesia. Penyalahgunaan dalam bidang psikologi dapat berupa salah diagnosis, manipulasi, dan sebagainya. Bab 3 membahas tentang peningkatan kompetensi dengan training studi lanjut. Para profesional berusaha untuk menahan diri dari masalah dan konflik personal. Adanya layanan dalam kondisi darurat, seperti pada saat terjadinya bencana. Bab 4 membahas tentang hubungan antar manusia, yaitu ada sikap profesional, hubungan majemuk, konflik, informed consent, berkaitan dengan persetujuan, baik secara lisan, tulisan, ataupun saksi. Selanjutnya ada pengalihan layanan psikologi jika tenaga profesional tidak mampu lagi dalam menangani suatu kasus, baik pindah keluar kota, sakit, atau meninggal. Bab 5 membahas tentang kerahasiaan rekam psikologis, yaitu penggunaan nama samaran, urut sesuai dengan abjad, dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Bab 6 membahas tentang iklan dan pernyataan publik. Di antaranya, prosedur pengiklanan, psikolog dilarang menipu, psikolog harus jujur terkait dengan kemampuan dan latar belakang pendidikannya. Bab 7 terkait dengan biaya layanan. Biaya dan layanan harus memperhatikan kompetensi. Penentuan biaya juga didasarkan pada layanan yang diberikan. Para tenaga profesional dapat menerima imbalan non-uang. Bab 8 tentang pelatihan, diantaranya menyusun pelatihan berdasarkan teori berorientasi pada kesejahteraan peserta. Kemudian diperlukan informed consent. Bab 9 diantaranya membahas tentang penelitian diperlukan sebuah izin.
adanya informed consent atau sebuah bukti persetujuan, manipulasi penelitian, penjelasan singkat, penggunaan hewan dengan bertanggung jawab, pelaporan dan publikasi, kemudian proceeding. Proceeding sendiri merupakan kumpulan dari paper akademis yang dipublikasikan dalam acara seminar akademis. Biasanya didistribusikan sebagai buku cetak setelah seminar selesai. Proceeding sendiri berisi diskusi yang dihasilkan oleh para peneliti dalam seminar tersebut. Bab 10 membahas tentang psikologi forensik, yaitu semua bentuk layanan psikologi yang dilakukan di dalam hukum. Kemudian ada asosiasi psikologi forensik. Terima kasih, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.